Bismillahirrahmanirrahim, halaman 139 sebelah kanan. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab yang semoga Allah merampahkan rahmatnya kepada beliau, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah juga melimpahkan kepada kita barakah ilmu yang beliau miliki baik di dunia maupun akhirat kepada kita semua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang setiap perkara yang tidak dibacakan bismillah, maka perkara tersebut dianggap terputus atau terpotong. Lalu dijelaskan di sini wa ma'na aqta', adapun makna aqta' di dalam hadis ay maqtu'udz dzanabi awidz dzail. Biasanya maksudnya adalah terputusnya ekor. Dzanab atau dzail itu sama artinya ekor. Terputusnya ekor. Ai annahu amalun naqisun, artinya itu merupakan amalan yang kurang, fihi syai'un dha'i'un, di dalamnya ada sesuatu yang berkurang, yang hilang. Jadi seperti binatang yang ekornya terputus, maka dia kemudian ada bagian yang kurang karena ada yang hilang. Begitulah akibatnya orang yang melakukan perbuatan tidak membaca bismillah. Li'annaka hina la tabda'ul amala, karena sesungguhnya engkau tatkala memulai suatu perbuatan bismillah, tidak memulai suatu perbuatan bismillahi dengan nama Allah, qad yusibukal ghururu wat tughyan, maka bisa saja kemudian kejahatan akan menimpa kamu, begitu juga dengan kemaksiatan. Bi annaka, di mana engkau, antalladzi sakharta ma fil kauni, engkaulah yang kemudian menginvestasikan apa-apa yang ada di bumi ini. Sakharta itu menyediakan, liyakhdimaka wa yanfa'ila laka, agar kemudian yang engkau siapkan tersebut, yang engkau liyakhdimaka, agar dapat menolong engkau, wa yanfa'ila dzalika, dan kemudian berpengaruh kepadamu. Wa hina la tabda'ul amala bi bismillah, dan tatkala engkau tidak memulai perbuatan dengan bismillah, falaisa laka alaihi jazaa'un fil akhirah, maka engkau tidak memiliki balasan di akhirat. Fatakunu, maka engkau menjadi qad akhadta, telah mengambil ata'ahu, pemberiannya Allah, fid dunya, di dunia. Wa battarta, akan tetapi engkau memutuskan, batar itu artinya mandul, au qata'ta ata'ahu, ataupun memutus pemberiannya Allah fil akhirah, di akhirat. Fa idza kunta turidu ata'ad dunya wal akhirah, maka apabila engkau menginginkan pemberian untuk dunia dan akhirat, fa aqbil ala kulli amalin bismillah, maka mulailah setiap perbuatan dengan nama Allah. Qabla an ta'kul, sebelum engkau makan, qul, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'annahu huwallazi khalaqa laka hadha ta'am, karena dialah yang telah menciptakan makanan ini untukmu, wa razzaqaka bih, dan telah melimpahkan rezeki tersebut kepadamu. Indama tadkhulul imtihan, dan tatkala engkau masuk ke ruang ujian, qul, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, fayu'inaka 'alan najah, maka yang demikian itu akan menolongmu untuk dapat sukses. Wa indama tadkhulu ila baitih, dan tatkala engkau masuk ke dalam rumahmu, qul bismillah, katakanlah bismillah, li'annahu huwallazi yassara laka hadzal bait, maka karena dialah yang memudahkan rumah ini untukmu. Indama tatazawwad, ketika engkau akan menikah, qul, katakanlah bismillah, dengan nama Allah, li'annahu huwallazi khalaqa hadhihi zaujah, karena dialah yang telah menciptakan perempuan ini atau istri yang ini, wa abahaha laka, dan kemudian menghalalkannya untukmu. Fi kulli amalin, pada setiap amal perbuatan, taf'alahu, yang engkau kerjakan, ibda'hu bismillah, maka mulailah dengan bismillah. Li'annaha tamna'uka min ayyi amalin, karena hal demikian akan menghalangimu dari setiap perbuatan, yughdibullahu subhanahu wa ta'ala, yang bisa membuat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi marah. Fa anta la tastati',
maka engkau tidaklah mampu an tabda'a amalan, untuk memulai suatu perbuatan yughdibullaha bi bismillah, yang bisa memarahkan atau membuat Allah menjadi marah dengan membaca bismillah. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita pelajari di sini terkait dengan kenapa kita harus memulai baca bismillah. Satu, karena bismillahirrahmanirrahim merupakan ikrar atau pengakuan bahwa Allah lah yang memberikan segala sesuatu baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Itu yang pertama. Maka orang yang kemudian tidak memulai bismillah, dia bisa saja mendapatkan rahmatnya di dunia, tapi tidak akan mendapat rahmatnya Allah di akhirat. Contoh, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Sudah sering berapa kali kita ulang di sini. Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia, yang mencakupi seluruh hamba-hamba Allah, baik yang beriman ataupun tidak. Jadi orang kafir nggak sujud dapat makan. Orang Hindu dapat kekayaan. Orang ateis juga hal yang sama terjadi. Karena Allah Rahman. Tapi mereka tidak dapat kasih sayang Allah di akhirat, yaitu Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang hanya melekat di hari akhirat saja, dan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada semua aturan Allah, baik yang diperintahkan ataupun yang diperintahkan untuk ditinggalkan, baik diperintahkan untuk dilaksanakan ataupun yang ditinggalkan, dan dia taati itu semua, maka dia akan dapat rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah kemudian orang mendapatkan rahmat Allah di dunia, belum tentu itu dinilai ibadah. Yang mendapatkan rahmat Allah di dunia belum tentu bernilai ibadah. Karena orang yang non-muslim pun bisa mendapatkan rahmat Allah di dunia, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik melakukan suatu perbuatan yang baik sekalipun, itu akan dihadapkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan kebaikan itu sebagai debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Berarti tidak dipandang sebagai ibadah. Mana pecinya? Ambil. Bangun dari belakang, ambil peci. Baik. Saya kalau peci-peci itu cepat mata saya. Baik, kita lanjutkan. Berarti orang yang dapat rahmat Allah di dunia belum tentu dianggap ibadah. Satu. Nah sekarang katakanlah kita berangkat pagi hari, berangkat kerja. Dipandang ibadah atau tidak? Belum tentu. Belum tentu dari konsep ini. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim juga berangkat kerja, tapi tidak dipandang ibadah. Apa yang menyebabkan kemudian satu perbuatan itu dianggap ibadah? Satu, karena mengaitkan perbuatan itu dengan Allah. Begitu sederhana itu. Contoh, kita berangkat kerja nih, cari uang. Ayo. Kita berangkat kerja, cari uang untuk supaya bisa menafkahi anak istri, bisa beli rumah, bisa beli ini segala macam. Belum tentu dipandang ibadah oleh Allah. Belajar, dapat ilmu, jadi ahli kimia, jadi ahli kesehatan, ahli ini, ahli itu, belum dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Kalau nama Allah tidak dimasukkan ke dalam perbuatan tersebut, sekurang-kurangnya dengan mengutakan, itu sekurang-kurangnya. Sambil diniatkan dalam hati, ini orang kerja, ya Allah, saya berangkat kerja karena ada tanggung jawab yang sudah Engkau bebankan kepadaku yang wajib aku laksanakan, yaitu memberi makan anak dan istri. Jika aku tidak kerja, maka aku tidak bisa melaksanakan kewajiban itu. Maka ya Allah, ridhokanlah. Saat itu jadi ibadah itu. Setiap langkah dari rumah itu dihitung oleh Allah. Setiap langkah dihitung. Kalau sekarang mungkin tidak langkah, tapi putaran roda motor. Kalau dulu langkah, nggak ada motor dulu.
Nah, sekarang roda motor itu dianggap ibadah oleh Allah. Pergi begitu, pulang begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya ibadah itu. Bukan hanya dipandang ibadah itu hanya sholat terus, nggak mesti. Ada seorang syekh dari Al-Azhar, itu Syekh Hisham Kamil, pernah beberapa kali datang ke sini. Beliau itu pernah ditanya sama muridnya. Dan ini saya dapatkan dari mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia yang khidmah kepada beliau selama 2 tahun. Beliau pernah ditanya, kenapa sholat sunnahnya itu tidak sebanyak orang lain? Kata beliau, karena ibadah saya bukan di sholat, ibadah saya itu di majelis taklim. Karena beliau nggak berhenti mengajar. Disinilah ibadah saya, inilah jihad saya. Kalau saya kebanyakan sholat, saya nggak sempat mengajar. Yang jadi masalah mengajar kagak, sholat kagak, itu jadi masalah itu. Itu jadi masalah itu. Jadi masalah. Jadi kebaikan Allah itu banyak sekali. Selama setiap kita lakukan kebaikan itu disandingkan dengan Allah. Sekurang-kurangnya kita katakan bismillah. Ini minum air nih. Minum air. Bismillah. Habis selesai minum, alhamdulillah. Kalau sunnah Nabi itu kalau minum air 3 teguk. 1 gelas itu 3 teguk. Jadi minum 1 kali baca bismillah, habis itu baca alhamdulillah, mau teguk kali kedua baca lagi bismillah, kemudian alhamdulillah, mau teguk kali ketiga bismillah, kemudian alhamdulillah. Itu sunnah. Ustaz, kalau saya minum sekaligus ini boleh nggak? Boleh, tidak haram. Nah, cuma kalau mau dapat sunnahnya begitu tuh. Nah, setiap minuman yang kita teguk dengan membaca bismillah bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Atau mungkin di dalam minum yang kita teguk ini ada guna-guna. Mungkin ada satu orang yang cinta banget sama anggota majelis, lalu diletakkanlah guna-guna. Saya sengaja bikin analogi begitu, kayaknya mustahil. Supaya tidak kepedean. Katakanlah begitu ya. Ini kalau misalkan kita baca bismillah bisa jadi guna-gunanya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ada nama Allah di sini. Jadi itu fungsinya dari kata bismillah. Karena setiap segala sesuatu ini Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang kemudian memberikan kekuatan dan kelemahan pada sesuatu tersebut. Berapa banyak orang yang kaya stres bunuh diri? Kayak di Eropa sana tuh, bunuh diri. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang menyebabkan dia bunuh diri? Kaya, duitnya banyak. Kalau bosan pergi ke Dubai, nggak bosan lagi ke Dubai pergi ke Cina, nggak bosan lagi pergi ke Brazil. Orang banyak duit. Yang susah kan kita. Depok Pasar Minggu itu aja kan. Lama-lama bosan juga. Ini dia bosan, ternyata tidak. Yang Depok Pasar Minggu tidak pernah bunuh diri, yang bisa keliling dunia ternyata bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak hidup bersanding dengan yang menciptakan kehidupan. Itu masalahnya. Maka sebelum Allah mulai cerita apapun tuh di Al-Quran, kita belum cerita tentang Nabiullah Sulaiman, kita belum baca cerita tentang Nabi Musa, kita belum baca cerita Nabi Adam. 2 ayat pertama yang Allah sebutkan ketika kita buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah belum cerita apapun. Allah cerita tentang permulaan dan akhir. Bismillah permulaan, Alhamdulillah akhir. Allah belum cerita apapun tuh di antara keduanya. Allah belum ceritakan apapun terkait dengan kehidupan di antara keduanya. Tapi Allah langsung mulai dengan permulaan, langsung kemudian juga menceritakan tentang akhir dari sesuatu. Bismillah itu adalah iqrar, pernyataan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dilakukan karena Allah. Alhamdulillah, iqrar, pernyataan ketika kita mengakhiri sesuatu maka kemudian diakhiri juga dengan nama Allah dan keyakinan kepada kekuasaannya Allah. Jadi itu yang terjadi sebelum kita bicara apapun. Maka teman-teman tadi berangkat dari rumah, sudahkah baca bismillah? Makan, sudahkah baca bismillah? Duduk di majelis taklim, sudahkah baca bismillah? Nanti pulang, naik motor, naik mobil, naik jalan kaki atau naik gojek, sudahkah baca bismillah? Pakai, coba bayangkan sehari-hari kita bangun pagi. Bangun pagi, mau kamar mandi, jangan baca di kamar mandi ya. Mau ke kamar mandi,
sebelum kita masuk kamar mandi karena kita ingin buang hajat atau apapun, kita baca bismillah, semoga itu menjadi kesehatan. Setelah itu ganti pakaian tuh, pakai baju baca bismillah, pakai celana pakai bismillah. Maka celana ada dua, dalam dan luar. Baju juga bisa dua, dalam luar, ada 4 tuh bismillahnya. Ya kan? Pakai apa lagi? Yang pakai kacamata ada kacamatanya seperti Mas Rudi ya, baca bismillah lagi. Beliau lebih 1 tuh bismillahnya dari kita, karena kita nggak punya kacamata. Yang punya jam pakai kacamata apa, bismillah lagi. Cincin bismillah lagi. Oh, kalau begitu saya harus punya banyak cincin, biar banyak bismillahnya. Semua pakai cincin. Jangan juga. Nah. Nggak begitu juga. Ya kan? Karena masih banyak lagi kegiatan kita hari-hari yang bisa kita lakukan dengan memulainya dengan membaca bismillah. Ya itu belum kemana-mana tuh, masih baru selesai dari bangun tidur, kamar mandi, pakai pakaian. Belum kemana-mana. Belum lagi lihat cermin, sisir rambut, ambil piring, makan nasi, minum air. Makan nasi, bayangkan kalau minum air 3 tegukan, 3 bismillah. Makan nasi berapa kali suap itu? Kita kadang makan itu kan bisa sampai 10 sampai 20 kali suap itu. Kadang-kadang jangankan 1 kali. Jangankan 20 kali ya, 1 kali pun kita nggak ingat baca bismillah. Makanya disebutkan orang yang makan minum tidak membaca nama Allah, maka setan akan makan bersama dia. Hanya saja kita tidak bisa melihat. Tapi kalau orang membaca bismillah, setan tidak ikut. Kalaupun ada jin yang ikut makan dengan kita, maka itu jin yang muslim, yang baik. Itu kalau baca bismillah itu. Allah nggak ridho orang yang baca bismillah, sedangkan dari makhluknya yang jahat mendatangi tempat itu. Jadi itu hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi ingat, jangan baca bismillah pada perbuatan yang tidak benar. Nyuri uang orang bismillahirrahmanirrahim, itu nggak benar. Malah justru akan dapat kutukannya 2 kali lagi. Kutukan baca nama Allah di tempat itu karena menjadi tanda peremahan nama Allah. Yang kedua karena perbuatan mencuri itu 2 kali kesalahannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi membaca bismillah agar kita terhindar. Nah, kembali ke topik. Tadi yang pertama saya katakan bahwa kita sebagai ikrar bahwa Allah lah yang memberikan sesuatu. Orang yang membaca bismillah, dia dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat. Rahman di dunia, rahmat di akhirat. Rahmanir-Rahim. Orang yang tidak baca bismillah, tidak meniatkan apapun dilakukan karena Allah, maka dia hanya dapat rahman, tidak dapat rahim. Dapat rahman saja belum dipandang sebagai ibadah, sedangkan dapat rahimlah yang dipandang sebagai ibadah. Bisa dipahami ya? Yang kedua, bismillah adalah sentral kehidupan. Sentral dari kehidupan. Makanya kenapa dimulai dengan bismillah, dimulai dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Karena itu sentral. Orang yang tidak hidup dengan sentral kehidupan, sesungguhnya dia sudah mati sebelum kematian itu datang. Orang yang tidak hidup dengan itu, maka sesungguhnya dia sebenarnya tidak hidup, meskipun dia ketika dilihat berjalan ke sana kemari, berbicara dan lain sebagainya. Itu makna kedua kenapa pentingnya bismillah. Maka dari sini kalau kita kembali dari pembahasan kita pertama tentang ma'rifatullah, bahwa Allah nama bagi zat yang maha sempurna, tidak terbatas oleh apapun, dan dengan itulah kemudian kita hidup, dengan itulah kita kemudian beraktivitas. Itu baru benar. Itu hakikat dari ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu bukan pergi ke gunung duduk bertapa 40 hari nggak keluar gunung, bukan itu ma'rifatullah. Itu kejawen namanya. Jadi ma'rifatullah itu begitu. Cari pergi makan itu ma'rifatullah selama diniatkan karena Allah. Tidur pun itu jadi ma'rifatullah kalau diniatkan karena Allah. Itu hakikat dari ma'rifatullah. Orang yang tidak memahami ini, dia tidak akan pernah sampai ke ma'rifatullah. Kalau tidak sampai ke ma'rifatullah, maka kemudian bagaimana memahami hukum-hukum Allah? Bagaimana caranya memahami? Makanya kita kadang-kadang mudah melanggar aturan Allah karena hakikat syariat sendiri tidak terbentuk dengan sebab tidak adanya kemampuan kita memahami tentang konsep ma'rifatullah.
Baik, kita lanjutkan. Wa kama yanbaghi 'alal muslim, sebagaimana seharusnya atas seorang muslim al-mu'min dan juga mukmin, ayyaj'ala lisanahu rutaban bi bismillah, untuk selalu menjadikan lidahnya basah dengan bismillah. Nah itu kan kalimatnya, basah dengan bismillah. Artinya semua pekerjaan itu bisa dibaca bismillah. Semuanya. Dalam semua kegiatan. Sehingga basah terus lidahnya. Orang yang tidak ingat Allah, mustahil Allah ingat dia. Sama seperti kita, ini sesimpelnya kita sayang, kita menyukai seorang wanita, katakanlah begitu. Kita ingin dia ingat kita, tapi kita nggak pernah ingat dia. Kira-kira masuk akal nggak? Hah? Kecuali ceweknya bodoh banget, dikira cuma dia aja laki-laki di dunia. Iya nggak? Ini kalau makhluk saja seperti itu, bagaimana mungkin dengan Allah? Makanya lihat kalimatnya. In tansurullaha yansurkum, sekiranya kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Yang tolong duluan Allah apa kita? Allah apa kita? Ah, mulai ragu sih. Kita ulangi ayatnya. In tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah menolong kamu. Pertanyaannya, siapa duluan yang nolong? Kita apa Allah? Hah? Kita. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Kenapa saya bilangin bukan Allah dulu yang menolong kita? Jadi jangan tunggu Allah kasih nikmat dulu ke kita. Kalau semuanya minta Allah dulu yang bergerak, kita belakangan, itulah kesalahan dalam pemahaman ma'rifatullah. Bukan begitu ma'rifatullah. Lihat kalimatnya. In tansurullaha yansurkum. Nah, kita belajar kaidah Arab sebentar, biar kita paham maksud dan maknanya. Pertama dimulai dengan huruf in. In itu di dalam bahasa Arab disebut dengan harfu atau adatu syartin. Huruf syarat. Itu in. Setiap ketemu in dalam Al-Quran, ingat, itu huruf syarat. Sebuah syarat, dia mesti terpenuhi suatu kondisi, kan begitu kan? Baru disebut syarat. Kalau tidak terpenuhinya suatu kondisi, maka itu bukan syarat. Misalkan ada orang mengatakan, kamu nggak kuliah? Kuliah dengan syarat ya bayar SPBP. SPBP itu ya syarat. Kamu nggak makan? Ya kalau beli, karena nggak bisa masak sendiri, nggak ada tempat masak. Berarti beli itu menjadi syarat agar dia bisa makan. Seperti itu tuh. Selalu ada kondisi yang harus terpenuhi. Itu syarat namanya. Nah, yang menariknya huruf in di dalam Al-Quran itu selalu membutuhkan dua hal. Ini huruf in ini. Dia membutuhkan dua hal. Karena dia huruf syarat, maka dia harus terpenuhi satu syarton, syarat ya. Yang kedua jawabus syarti, jawab untuk syarat. Harus terpenuhi dua hal. Kalau tidak terpenuhi dua hal itu bukan syarat namanya. Contoh, ada orang ngomong ke kita begini. Kalau kamu pergi, berhenti dia. Bisa nggak dipahami itu kata syarat? Hah? Nggak ada kan? Kenapa? Karena dia baru menggunakan huruf syarat dan syarat. Jawab syaratnya belum ada. Maka di dalam suatu syarat harus ada tiga hal. Nah, lepas ini. Harus ada tiga hal. Satu, huruf syaratnya. Yang kedua, syarat itu sendiri. Yang ketiga, jawab syarat. Tiga hal itu wajib terpenuhi. Jadi nggak bisa ngomong, Mardi, sekiranya kamu duduk. Kita kan begitu kan? Kenapa? Kita masih nunggu jawab syaratnya dulu. Karena nggak dipahami kata syarat itu kalau nggak ada jawab syaratnya, benar tidak? Jadi tiga, satu huruf syarat.
jika, seandainya, sekiranya, dan seterusnya yang lain-lain. Yang kedua syarat itu sendiri. Yang ketiga, nah sekarang pertanyaannya, huruf syaratnya sudah dapat. In. Mana syaratnya? Tansuru, menolong. Jawab syaratnya. Sekarang pertanyaannya, duluan jawab syarat apa duluan jawab syarat? Di mana-mana pasti pertanyaan dulu baru jawab. Nggak ada. Saat saya jawab, belum saya tanya. Apa mau dijawab? Orang pertanyaan aja nggak ada. Jangan ngelucu, ya nggak? Jadi jawab baru ada setelah ada pertanyaan. Jawab syarat baru ada setelah syarat. Maka pertanyaannya, kalau syarat itu adalah menolong Allah, sedangkan jawab syaratnya ditolong oleh Allah, maka pertanyaannya, siapa duluan? Siapa duluan? Kita tolong Allah apa Allah tolong kita duluan? Maka jangan pernah minta tolong Allah kalau nggak pernah nolong Allah. Kenapa orang selalu nggak setiap kali berdoa minta pertolongan Allah, nggak pernah ditolong oleh Allah? Karena dia nggak pernah nolong Allah. Kenapa selalu minta doa itu nggak dikabulkan oleh Allah? Karena minta selalu jawab syarat ini dibawa ke nomor 2, sedangkan syaratnya dibawa ke nomor 3, dibalik. Ya nggak bisa. Karena ayatnya bunyinya begini, nggak bisa dibalik. Setiap kali ini dibolak-balik atau dibalik posisinya, maka pasti tidak akan menghasilkan. Nah, yang menariknya adalah kata yang surkum. Asal kalimatnya, ini asalnya, asal kalimat, asal kata, ya. Asal katanya adalah yang surukum. Dhammah. Ini asal katanya nih. Dhammah. Tapi dalam ayat bentuknya adalah sukun. Asal kalimatnya intan surullaha yang surukum. Tapi tidak, kalimatnya bukan begitu. Intan surullaha yang surkum. Nggak boleh dibaca yang surukum. Harus disukunkan. Kenapa? Karena antara syarat dengan jawab syarat itu selalu melahirkan yang disebut dengan sababiyah. Apa itu sababiyah? Sebab akibat. Sebab dalam bahasa lain begini kita artikan. Sekiranya kamu menolong Allah, maka mengakibatkan Allah akan menolongmu. Itu maknanya. Saya ulangi, cara mengartikan yang benar. Ini kalau arti seperti ini buka terjemahan apapun nggak ada. Jadi biar kalian mengerti cara memahami Al-Quran. Jika kalian menolong Allah, maka mengakibatkan Allah menolong siapa duluan? Kita dulu atau Allah dulu? Maka jangan pernah minta tolong Allah kalau tidak pernah menolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Macam-macam. Menolong Allah itu jauh lebih banyak. Macam-macam. Mulai dengan perbuatan segala sesuatu, baca bismillah itu sudah menolong Allah. Hadir ke majelis taklim seperti ini sudah menolong Allah. Salat sudah menolong Allah. Banyak zikir sudah menolong Allah. Ketika agama Allah dicaci maki, jangan berdiri bersama atau duduk bersama kaum munafik, itu sudah menolong Allah. Sebaliknya, jika kamu ada mafhum mukhalafah namanya kalau dalam usul fikih. Apa itu mafhum mukhalafah? Mafhumul al-mukhalafah. Pemahaman terbalik. Mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Kita balik maknanya. Jika kamu menolong Allah, maka mengakibatkan Allah menolongmu. Kita balik. Jika kamu menghancurkan Allah, mencoba-coba menghancurkan Allah, maka Allah pun akan menghancurkan kamu. Maka ada kalimat dalam Al-Quran. Wa makaru makran wa makarna makra. Mereka melakukan sebenar-benar tipu daya, kami pun melakukan sebenar-benar tipu daya, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, fandur kaifa kana aqibatu makrihim. Coba perhatikanlah
bagaimana akibat dari tipu daya mereka. Mereka yang menang atau aku yang menang? Maksudnya begitu kata Allah. Inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Sesungguhnya kamilah yang menghancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Bukan mereka yang menghancurkan Allah, tapi Allah yang menghancurkan mereka. Kalimatnya, jika kamu tidak menolong Allah, maka mengakibatkan Allah juga tidak menolongmu. Itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi ketika kita baca ayat seperti ini, ketika kita kemudian membaca bismillah dengan tulus ikhlas, mustahil Allah kagak peduli, itu mustahil. Karena ini syaratnya begini, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa nggak pernah ditolong oleh Allah? Karena emang nggak pernah merasa menolong Allah. Itu masalah kita. Kita hidup dengan gaya kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri. Lalu semua aturan-aturan Allah tidak kita pedulikan. Bismillah saja tidak tergerakkan untuk dibaca. Nah itu, pahami ini. Kalau nanti habis majelis mau difoto atau ditulis, silakan. Ini ilmu berharga nih. Kita lanjutkan. Yang bagi alaihi adhan, sewajarnya pula atas dirinya, ayyaj'alahu, untuk menjadikan lidahnya rutaban, basah, bihamdillahi azza wa jalla, dengan memuji Allah azza wa jalla. Li'annahu tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mahmudun li dzatihi, terpuji bagi zatnya, wa mahmudun li sifatihi, dan terpuji bagi sifat-sifatnya, wa mahmudun li ni'amihi, dan terpuji bagi seluruh nikmat-nikmatnya, wa mahmudun li rahmatihi, dan terpuji bagi rahmatnya, wa mahmudun li manhajihi, dan terpuji bagi manhajnya, wa mahmudun liqadaihi, dan juga terpuji bagi ketentuannya. Tadi ada sebutan kata manhaj. Apa makna manhaj? Hari ini kita pahami secara metodologi. Tapi kalau kita kembali ke surah Al-Quran, bukan begitu maknanya terkait manhaj. Bukan hanya metodologi, sekedar metodologi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surah berapa itu? Al-Maidah, Taubah, coba dicari. Lewat HP boleh. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Saya tidak hafal ayat berapa itu, coba dicari. Bagi setiap kalian kami jadikan syir'ah dan minhaj, kata Allah. Jadi yang di setiap kita itu, setiap manusia di dunia ini diberikan dua hal oleh Allah. Syir'ah dan minhaj. Bisa paham ya? Pertama, ayat ini menunjukkan penyebutan kata ja'alna. Allah menggunakan kata kami, bukan kata aku. Kami biasanya secara bahasa, di dalam bahasa Arab, itu memiliki dua makna. Bermakna kualitatif dan bermakna kuantitatif. Kalau kita di majelis mengatakan kami, itu maknanya adalah kuantitatif, jumlah. Tapi ketika Allah menggunakan kata kami, itu bukan maknanya kuantitatif tapi kualitatif. Karena Allah sedang memuji dirinya, mengagungkan dirinya dengan mengatakan kami. Sama seperti misalkan kita ketemu dengan kiai, dengan ulama besar, kita sebut kamu atau anta apa antum? Kenapa? Antum itu kan kamu sekalian, jamak. Tapi kenapa disebut antum? Mau ulamanya ini 1 atau 100? Udah jelas-jelas lihat 1, kenapa kita pandang 100? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu adalah panggilan yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Bisa dipahami? Itu satu. Allah kalau sudah pakai kata kami, itu menunjukkan ada hal yang besar yang sedang dibicarakan. Karena Allah mengagungkan dirinya dulu, supaya apa yang Allah katakan tersebut diikuti. Sekarang ada pemimpin bikin aturan, lalu aturan itu melanggar undang-undang. Kira-kira dibully nggak di media sosial? Hah? Kira-kira dibully nggak? Kepada takut. Dibully tidak? Nah, kenapa?
Saya katakan pemimpin, siapa saja pemimpinnya, saya nggak menunjuk siapapun. Ketika dia membuat atau melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, sedangkan dia adalah pemimpin, maka pantas kemudian orang yang dipimpinnya mencela perbuatannya. Betul tidak? Dan kata-katanya tidak mau diikuti. Kenapa? Tidak merefleksi kepemimpinan yang dia pegang. Allah, kalau Allah tidak besar, maka juga perintahnya atau aturannya tidak akan diikuti. Seperti pemimpin yang salah tadi, yang kemudian terlihat rendah tidak lagi tinggi. Bisa dipahami? Maka Allah gunakan kata kami untuk menunjukkan kebesarannya, agar perintahnya, agar ketentuannya kemudian dipahami. Lantas apa kata syir'ah wa minhaj? Kata syir'ah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, syir'ah secara bahasa, syir'ah itu artinya jalan yang kering. Sedangkan minhaj itu jalan yang basah. Kenapa dibutuhkan kering dan basah? Karena kering dan basahlah yang membentuk kehidupan. Tidak bisa kering saja, juga tidak bisa basah saja. Karena di musim hujan kita butuh kemarau sesekali, di saat kemarau kita juga butuh hujan sesekali. Orang tidak bisa hidup tanpa air, tapi jika minum air terus-menerus meninggal. Betul tidak? Maka Allah berikan dua hal, diberikan syir'ah dan diberikan minhaj, biar kehidupan berlangsung. Nah, itu makna secara bahasa. Secara aturan agama atau definisi agama, kata syir'ah itu bermakna syariat. Syir'ah, syara', syariah, itu sama itu. Tadi ayatnya berapa tadi? Surah berapa, ayat berapa tadi? Ada yang cari? Hah? Tulis saja minhajan. Ayat berapa tadi? Biar nanti teman-teman mudah mencatatnya. Karena ini saya mau bagi ilmunya. Kita lanjutkan. Syir'ah itu sama dengan syariat, sama juga dengan syara'. Apa syara', syariat atau syir'ah? Ketentuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sudah dapat diberi beban hukum, yang mengandung setiap hukum dalam semua aspek. Itu syariat, semua hukum. Babi haram, kambing haram kalau matinya sebagai bangkai. Haram makan kambing kalau masih hidup. Tapi kalau sudah disembelih, tulang-tulangnya dijilat pun tak apa. Tapi masaklah dulu. Bisa dipahami? Itu disebut sebut syir'ah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, syariat itu berbeda antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, satu umat dengan umat yang lainnya. Setiap nabi itu diberi beban syariat salat. Al-Quran memperjelas bahwa Nabi Musa itu diberikan ketentuan salat, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan salat. Hanya perbedaannya, kaumnya Nabi Musa itu salat tanpa rukuk, sedangkan syariatnya Nabi Muhammad salatnya dengan adanya berbeda. Salatnya sama, syariatnya berbeda, syarat pelaksanaannya. Kemudian syariat antara satu orang dengan orang yang lainnya itu juga berbeda. Orang perempuan yang sedang haid justru haram melaksanakan sholat, sedangkan yang tidak haid diwajibkan sholat. Beda kan? Sama-sama umat Nabi tapi beda pelaksanaan syariatnya. Orang yang sakit, yang bisa mengancam nyawanya, diharamkan untuk melanjutkan puasanya dan diharuskan untuk berbuka di bulan Ramadan. Tidak sebaliknya dengan orang yang sehat. Berbeda tidak? Jadi syariat selain berbeda antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, satu umat dengan umat lainnya, juga berbeda di antara setiap person yang ada di dalam umat tersebut. Itu syariat. Tapi kata minhaj sama semuanya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita hari ini tidak ada perbedaan, sama semuanya. Apa itu minhajnya? La ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Ketika berbicara tentang konsep ketuhanan, baik Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, tidak ada perbedaan. Makanya kita katakan, ini dalil, satu-satu dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa setiap umat
Setiap nabi yang dibawa adalah satu-satunya agama Islam. Nabi Isa Muslim bagi kita. Nabi Musa juga Muslim. Nabi Sulaiman, Nabi Daud Muslim. Meskipun berasal dari kalangan Bani Israel. Karena kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan kata berserah diri dalam Al-Quran disebut dengan Muslim. Muslim orangnya, agamanya disebut Islam. Ini konsep Al-Quran terkait dengan syir'ah dan minhaj. Ada dua diberikan oleh Allah. Apa hubungannya dengan pembahasan kita hari ini? Pembahasannya adalah satu, tadi kita bacakan bahwa selain kita baca bismillah, kita juga baca alhamdulillah. Tidak cukup hanya baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak cukup. Karena baca bismillah hanya memulai saja, tapi tidak pernah menutup apa yang sudah kita mulai jika tidak pernah dibaca alhamdulillah. Sama seperti orang punya kekeringan tidak punya yang basah. Sama seperti orang yang punya yang basah tidak punya yang kering. Sama seperti orang yang mengenal Allah tapi tak pernah sholat. Atau sama seperti orang yang sholat tapi tidak pernah mengenal Allah. Sama. Bagaimana caranya? Sholat kalau tidak pernah mengenal Allah, bagaimana caranya? Bisa tidak? Apa manfaatnya mengenal Allah kalau tidak pernah taat dengan perintah Allah? Betul tidak? Semuanya selalu melahirkan kekosongan, melahirkan ketidakcukupan. Maka orang yang baca bismillah tidak menutup dengan alhamdulillah, itulah hasilnya. Paham? Bisa dipahami? Nah, untuk itulah kemudian kembali kepada apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa sebelum Allah cerita apapun di dalam Al-Quran, dua ayat pertama yang disebut oleh Allah adalah bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca minimal 17 kali sehari bagi yang salatnya terus menerus. Bagi yang tinggal salat apa yang mau dibaca? 17 rakaat minimal wajib setiap muslim. 17 kali. Karena 17 rakaat, bayangkan kalau kemudian dibaca di luar salat, bayangkan kemudian dibaca pada saat salat sunnah. Berapa kali sehari pengakuan itu diucapkan di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan Allah kemudian tidak jatuh cinta kepada kita? Menyebabkan Allah tak lagi sayang ke kita. Ya kan? Allah subhanahu, Allah yang maha suci, mahmudun, terpuji, qabla an yakhluqa man yahmaduh, sebelum menciptakan yang memujinya. Jadi Allah sebelum menciptakan hamba-hambanya untuk memuji Allah, Allah sudah terpuji. Allah sebelum ada kita yang berbicara seperti ini, Allah sudah maha mendengar. Allah sebelum menciptakan orang-orang yang punya hati yang bisa kemudian terlintas apapun di dalamnya, Allah sudah maha mengetahui. Wa min rahmatillahi ta'ala, wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan daripada rahmat atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu ja'ala syukra lahu, bahwasanya Allah menjadikan rasa syukur untuk dirinya fi kalimat tsnatain, hanya pada dua kata, wahuma, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dua kata saja, mulai perbuatan dua kata minimal, bismillah, akhiri perkataan, perbuatan ataupun apapun, alhamdulillah sekurang-kurangnya. Tapi masih banyak orang yang nggak melakukan. Kenapa? Padahal Allah sudah memberikan yang sangat ringan. Lalu datang nanti kita di pengadilannya Allah di hari kiamat, Allah tanya, kenapa namaku nggak pernah kau sebut? Kita katakan, berat ya Allah. Bismillah berat. Itu yang dengar K-pop di hari nggak pernah berat. Yang nonton film K-pop tiap hari nggak pernah berat. Yang datang pergi ke konser musik nggak pernah berat. Bismillah berat. Alhamdulillah berat. Kira-kira kalau Allah tanya begitu, jawaban kita apa? Malu tidak? Malu tidak ketemu dengan Allah? Bagi yang punya muka. Yang nggak punya muka, apa yang dibawa malu?
Muka tebal itu namanya kan. Iya, malu sekali kita dengan Allah. Karena tingkatan iman yang paling tinggi itu bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Makanya disebut al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada dan malu yang terbesarlah malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Baik. Wal ajib. Ajib itu boleh disebut yang mengherankan, yang menakjubkan, yang dahsyat, yang luar biasa. Ya? Makanya orang kita sering sebut ajib ente. Ajib ente. Innya hilang, tanya juga hilang. Karena bukan ajib, ajib ente. Udah pakai alif, enggak, pakai ain, ajib. Cuma orang kita kan sulit ya. Ajib anta kan susah orang kita. Nah, ajib ente, ya gitu kan. Itu bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Wal ajib annaka hina tashkuru basyaran. Bahwasanya kalian ketika mensyukuri seseorang, kita kan bisa juga mensyukuri seseorang, berterima kasih. Syukur itu kalimat makna dasarnya adalah terima kah? Kapan diterima, kapan dikasihi saya tidak tahu. Tapi kata syakara dalam bahasa Arab itu bentuk senangnya kita dengan kemudian memberi balasan walaupun hanya dengan kata-kata kepada seseorang yang memberi nikmat kepada kita. Ini ada yang ngasih makanan ke saya misalkan. Saya bilang terima kasih, syukron. Nah, itu makna syukron itu di situ. Syukron itu terima kasih kan diartikan. Nah, itu syukur. Syukron dari syukur. Jadi bilang syukron itu jauh lebih baik daripada bilang terima kasih. Nah, karena banyak yang menerima tidak mengasihi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Terima money politik ya, itu kan gak ada kasih sayang gitu. Iya kan? Tapi terima saja udah. Nah, itu kan gak ada kasih sayang. Bagaimana dikatakan terima kasih? Butuh kasih duit, terima kasih kapan kasih sayangnya? Nah, terima kasih. Oh, saya terima yang sana kasih maksudnya Ustaz. Ah, ya udahlah itu. Mana maksudnya? Apa maknanya? Tapi kata syukur maknanya adalah memberi balasan kepada seseorang atau kepada siapapun yang memberi kepada kita. Memberi balasan. Jadi ada feedback kalau kata orang IT gitu. Ada feedbacknya. Syukran kepada Allah itu bentuknya apa? Sekurang-kurangnya ya alhamdulillah tadi itu. Sekurang-kurangnya itu. Nah, itu sekurang-kurangnya syukran kepada Allah. Kalau ke manusia kan bilang syukran. Nanti jangan misalkan kita dapat uang nih, harusnya rezeki saya, gaji saya 2 juta. Harus saya rezeki saya 2 juta, tiba-tiba dapat 3 juta. Syukran ya Allah. Jangan begitu. Jangan ke Allah jadi syukran. Enggak, bilang ke Allah alhamdulillah. Oh, boleh enggak kita katakan misalkan laka syukru wa syukran laka ya Rabbi? Boleh, tapi makna yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Makanya tidak pernah Allah mengajarkan asyukru lillah, walaupun tidak dilarang untuk diucapkan. Ya, tidak pernah dilarang. Tapi kenapa digunakan kata alhamdulillah? Karena hamdun itu lebih besar faedahnya, lebih besar secara makna daripada kata syukur. Nah, terkait dengan bab ini nanti lain-lain kapan kita bicarakan. Tapi sebenarnya sudah pernah saya jelaskan perbedaan hamdun dengan syukur. Kalau teman-teman lihat, ya enggak nanti silakan buka lagi amanah apa? Amanah apa? Amanah YouTube namanya. Amanah media. Amanah media dakwah. Ya, amanah media dakwah. Lihat lagi. Ada ininya. Karena saya lihat yang paling banyak di situ masalah Imam Mahdi. Masalah Ma'rifatullah 68 orang. Imam Mahdi 20 sampai 3.000 orang. 70.000 orang Imam Mahdi. Begitu bicara Ma'rifatullah begini, 68 orang nonton. 68 sama 70 kan jauh sekali bedanya. Subhanallah. Kita ini memang senang lah yang begitu-begitu tuh. Udah mau perang iya. Padahal yang mau perang itu aja pegang senjata pun tak bisa. Jangankan pegang senjata beneran. Pistol air aja nggak pernah dia pegang. Mau perang pula. Dulu kan kita ada main pistol air itu ya, perang-perangan. Tapi maksud saya ini kan lebih penting juga nih. Bahkan sangat penting ini. Bagaimana mungkin ada Imam Mahdi kalau ini nggak ada? Ya kan? Jadi nanti kapan-kapan kita jelaskan perbedaan hamdun dengan syukrun. Tapi saya ingin katakan begini.
syukur kepada Allah yang paling istimewa itu dengan menggunakan kata alhamdulillah. Boleh mengatakan kata ats-tsana'u lillah atau lakas sana atau asyukru lillah, lakas syukru boleh. Tapi yang paling tinggi alhamdulillah. Makanya kalau kita takbir malam raya pun kita ucapkan walillahil hamd, bukan walillahi syukur, bukan walillahi tsana. Walaupun duanya juga sama maknanya pujian. Tapi kata hamdun lebih tinggi kedudukannya. Kenapa dipakai? Itu syukur itu. Nah, kita kalau misalkan berhubungan dengan seseorang kan biasanya kita suka berterima kasih tuh. Dikasih makanan, terima kasih ya. Bahkan jangankan yang ngasih makanan, kita pergi ke warung ya. Kita beli makanan di warung. Kita kasih duit. Yang punya warung padahal udah ngasih makanan ke kita, udah ngasih barang. Tetap aja dia bilang terima kasih. Padahal kan udah seimbang tuh antara memberi kan. Dia ngasih makanan, kita kasih duit, kan udah seimbang tuh. Tapi tetap baca, tetap disebut terima kasih, karena tujuan dia ngasih makanan tuh biar dapat untung, kan begitu. Untung itu tidak mungkin didapatkan kalau dia tidak ada yang membeli makanannya. Maka dia ucapkan terima kasih. Coba kalau dia beli pisang katakanlah harganya 3.000 terus dijual 3.000, pasti nggak ada terima kasihnya. Cuma karena dijualnya 3.500 maka ada terima kasihnya, kan begitu kan? Karena yang 500 itu tidak ada di modal. Paham maksud saya? Paham nggak maksud saya? Jadi tahu kan alasan kenapa ada terima kasih? Makanya kalau ada orang kita belanja ada bilang terima kasih, nah jawablah terima kasih itu. Kalau pakai bahasa agama ya afwan. Afwan itu artinya saya minta maaf. Artinya minta maaf karena Anda yang sudah memberi terima kasih terlebih dahulu ke saya, bukan saya. Jadi itu bahasa. Atau dalam bahasa yang lain yang lebih sopan, la syukra 'alal wajib. Tidak ada terima kasih pada hal yang wajib dilakukan. Nah, itu lebih bagus tuh. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu semua kita lakukan. Ala jamili fi'lihi, atas perbuatannya yang indah. Kita kan syukur kepada seorang itu karena perbuatan yang indah ke kita. Coba kalau orang tiba-tiba mau pukul kita, masa kita bilang terima kasih? Hah? Mau kita terima kasih? Begitu ditempelin kita, satu lagi biasanya terima kasihnya 2 kali, bisa nggak gitu? Nggak ada orang waras yang berlakukan begitu. Nggak ada. Pasti karena perbuatan yang baik, karena dielus-elusnya kita, disayang-sayangnya kita, dipuji-pujinya kita ucapkan syukur. Terima kasih. Betul nggak? Karena perbuatan dia baik ke kita. Kita ucapkan terima kasih. Tadillu sa'at wa sa'at, dan itu berlangsung berjam-jam. Berapa banyak kita muji sama kita itu berjam-jam? Mana contohnya? Lihat pemilu nih. Bukan berjam-jam, udah berbulan-bulan. Padahal itu makhluk bukan? Manusia bukan? Tapi kita bisa melakukan itu. Tapi tidak tergerak melakukan kepada yang menciptakan orang itu. Itu masalah kita tuh. Kita bisa memuji, bisa berterima kasih kepada orang berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tidak pernah sekalipun kemudian kita mensyukuri kepada Allah. Kalaupun kita mensyukuri kepada Allah, maka syukur kita sangatlah sedikit. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika bercerita tentang orang munafik, apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mencoba ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah pun menipu mereka. Allah pun menipu mereka. Apa tanda munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu kan dalam Al-Qur'an disebut tanda munafik itu apa? Apabila dia bangkit disuruh untuk melaksanakan sholat, dia bangkit dengan cara malas-malasan. Dia paling malas kalau suruh sholat. Tapi kalau disuruh yang lainnya, coba. Bangun. Kenapa? Ada duit 3 juta. Cepetan. Itu hilang ngantuk dalam detik itu juga. Tapi disuruh sholat, susahnya minta ampun. Pertanyaannya, kenapa? Mungkin jangan-jangan kena label ini nih. Kalaupun dia lakukan sholat, yura'unan nas. Dia melakukan riya kepada manusia. Sholatnya bukan karena Allah, karena manusia. Biar dipandang begini. Kalau di sini biar nggak dimarahin ustadznya, atau nggak diomongin teman-temannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Artinya dia ingat Allah tidak? Ingat Allah tidak?
Ingat, orang munafik itu ingat Allah hanya sedikit. Jadi mengingat Allah dengan sedikit itu kemunafikan. Hari ini sudah bismillahnya berapa kali? Baru 2 kali Ustaz. Jangan-jangan nih ayat ini nih. Kena sama ayat ini nih kita nih. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak dia ingat Allah kecuali sedikit sekali dia mengingat Allah. Berbahaya tidak? Berbahaya. Berbahaya sekali. Wa sa'at tu'addu kalimati syukri wa thana, dan berjam-jam menyiapkan kalimat-kalimat syukur dan pujian untuk kepada manusia. Wa tahdhifu wa tudhifu, engkau kemudian ada yang dihapus, ada yang ditambahkan. Wa ta'khud ra'yan nas, lalu kamu mengambil pandangan manusia hatta tasila, sampai engkau sampai ila kepada qasidatin, kasidah, au khitabin, atau kepada ungkapan, pernyataan muli'im bitsana'i wasyukur, yang dipenuhi dengan pujian dan syukur. Coba lihat, kita saking bangganya pada seseorang sampai bikin puisi, betul tidak? Hah? Sampai bikin puisi. Engkau bagaikan matahari di pagi hari yang terbit, sampai bikin puisi. Hanya gara-gara kebaikan dia lakukan. Ini manusia loh. Banyak kalimat yang kemudian kita gunakan, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, kita capek tangan, tapi tetap saja kita lakukan. Dan kita senang melakukannya, padahal itu makhluk. Pertanyaannya, kalau ke manusia saja boleh seperti itu, kenapa kepada Allah tidak lebih boleh? Kalau manusia saja sanggup seperti itu, kenapa kepada Allah tidak lebih sanggup? Itu kalimatnya. Dulu ada para penyair-penyair sekitar abad kedua, ketiga Hijriah itu, kalau misalkan dia melihat sesuatu, dia akan bikin syair. Dia jatuh cinta sama seorang perempuan, dia bikin syair. Dia lihat ada kezaliman penguasa, dia bikin syair. Dia melihat matahari yang indah dan dia terpesona, dia bikin syair. Itu orang Arab dulu. Apapun dibikinin syair. Lihat orang yang baik sekali, itu berbait-bait tuh tulis tentang syairnya. Makanya jangan heran kenapa ada qasidah-qasidah yang lahir untuk memujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah burda, apapun itu. Kenapa? Karena itu budaya orang Arab itu dulu seperti itu. Qasidah-qasidah itu berupa pujian. Hanya saja terkadang kita memuji kepada orang yang tidak dipuji oleh Allah, tapi kita lupa memuji orang yang dipuji oleh Allah, dan bahkan lupa memuji Allah itu sendiri. Itu kita tuh seringnya begitu. Betul tidak? Mana dalilnya? Dalilnya adalah 2. 1, nggak usah dijawab ya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Berapa kali sudah bismillah hari ini? Berapa kali alhamdulillahnya juga sudah? Hari ini, dari pagi sampai sekarang. Yang kedua, berapa kali sudah salawat ke Nabi? Hari ini, selain di luar sholat. Kalau di luar sholat itu kan memang wajib. Ini di luar sholat, berapa kali? Ini dalil. Ini dalil nih. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Kalau seminggu, sebulan, setahun terus menerus begitu, benar nggak apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi? Benar tidak? Nah, walakin Allah subhanahu wa ta'ala jallat qudratuh, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat tinggi kekuasaannya, wa udmatuh dan keagungannya, wa ni'amuhu dan nikmat-nikmatnya, allati la tuhsa, yang tidak ternilai, terhitung. Allamana an nashkurahu, mengajarkan kita untuk mensyukurinya, fi kalimatain itsnatain, hanya dalam 2 kalimat, 2 kata, huma alhamdulillah, yaitu Allah. Segala puji bagi Allah. Orang lain kita menghabiskan banyak kata-kata, bikin paragraf tuh, puisi berbait-bait itu, tapi itu tidak sebanding dengan 2 kata yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu alhamdulillah. Anda boleh tulis puisi, boleh bikin kasidah sebanyak apapun, tidak akan pernah sanggup mengalahkan kata alhamdulillah. Tapi yang luar biasa, menghabiskan waktu untuk menulis kasidah yang berbait-bait, berbaris-baris, beribu-ribu kata, itu kita mampu. Tapi mengucapkan alhamdulillah yang hanya 2 kata saja,
terkadang kita tidak punya kemampuan. Di situ letak masalahnya. Sedikit lagi. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagian. Jadi diajarkan bentuk bacaan permulaan perbuatan oleh Allah dengan bismillah dan alhamdulillah yang merupakan kalimat pendek tapi bernilai besar. Itu bukti daripada kasih sayang Allah. Coba bayangkan, Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5 dibayar 2 juta. Kira-kira mana yang lebih? Beban kerjanya berat sekali. Sama orang yang ngasih pekerjaan dari jam 8 sampai dengan jam 5 dengan beban kerja yang tidak berat tapi digaji bisa 3 kali lipat. Kira-kira nih, mana yang lebih Anda anggap baik? Hah? Yang ngasih berat beban ngasih gaji sedikit tadi? Enggak kan? Pasti yang ngasih beban sedikit tapi gajinya tinggi. Ini Allah ngasih sedikit tapi nilainya tinggi. Enggak ada orang yang mensyukuri. Nah itu, jadi sebenarnya apa yang kita pelajari ini menaikkan tingkatan ma'rifatullah yang bukan hanya di otak tapi masuk ke dalam hati. Nah itu tujuan. Jadi ma'rifatullah menggunakan dua energi yang kuat yang ada di dalam hati dan juga ada dalam pikiran kita. Dan juga termasuk dari rahmat Allah Ta'ala annahu 'allamana, sesungguhnya Allah mengajarkan kita sighatal hamdi, lafaz atau ucapan pujian. Falau annahu tarakaha, sekiranya Allah membiarkannya, duna ayuhaddidaha, tanpa membatasinya, bikalimataini thnataini, dengan dua kata tersebut, lakana minas sa'ab, maka sungguh akan sangat sulit, alal bashar, atas manusia, ayyajidus sighatal munasibah, untuk mendapatkan ucapan yang sesuai, liyahmadullaha, untuk supaya dapat memuji Allah, ala hadal kamalil ilahi, atas kesempurnaan ketuhanan ini. Kita kalau muji RT sama muji presiden, kira-kira yang lebih mana kalimat yang keluar dari mulut kita yang sangat kita jaga, berhati-hati sekali, agar kemudian jangan sampai menyakiti hati orang yang kita ajak bicara. Kira-kira kalau di antara RT sama presiden, siapa lebih kita pedulikan? Presiden ya? Nggak mungkin RT-nya difikir nih, aduh nanti marah RT-nya. Tapi begitu presiden ngomong aja seenaknya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal kan? Begitu juga ketika kita berhadapan dengan yang entitas yang tinggi, maka kita juga punya daya energi yang kita keluarkan lebih besar. Kira-kira mana kalimat yang lebih tepat yang diucapkan? Maka ketika Allah mengajarkan alhamdulillah, Allah sudah mengurangi beban itu. Gak usah capek-capek, wahai hambaku, kau fikir apa kalimat yang pantas untukku? Ucapkan ini. Aku yang ajarkan. Ini kalimat yang paling kusukai. Selesai satu tugas kita. Tugas kita cuma tinggal satu sekarang. Coba bayangkan. Tugas pertama cari kata yang tepat, kemudian cari makna, nafsirin lagi, baru diucapin. Sekarang enggak. 3 bagian pertama dihilangkan oleh Allah karena Allah mengajarkan langsung. Tugas kita hanya satu saja. Yakin dan ucapkan. 2 aja. Ini udah dikurangi oleh Allah. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Nggak usah pikir lagi. Nggak usah cari-cari lagi. Biar ku ajarkan sesuatu yang sangat spesial, yang jika kalian kutakan, aku akan jatuh cinta kepada yang mengucapkan tersebut. Kalimatnya adalah alhamdulillah. Udah segitu paling pendek. Mau ditambah Rabbil Alamin, baik. Tapi kalaulah kemudian kita ingin bersyukur dengan cara yang paling singkat, itulah kalimatnya alhamdulillah, yang paling luar biasa. Famahma utiyan nasu min balaghatin wa qudratin 'ala ta'bir. Walaupun manusia itu memiliki balaghah, sastra, wa qudrah 'ala ta'bir, kemampuan dalam memberikan penjelasan, fahum ajizun, tapi mereka itu lemah, an ayyasilu, agar bisa sampai ila sighatil hamdi, kepada ucapan pujian, allati taliqu bi jalalil mun'im, yang bisa sesuai dengan ketinggian yang memberi nikmat. Kalau bukan karena Allah ajarkan, kita nggak akan pernah dapat. Maka akan ada lagi debat tambahan, debat kata yang paling tepat untuk memuji Allah. Bab itu selesai.
Karena Allah yang langsung ajarkan. Karena Allah kasih sayang. Daripada kalian capek-capek, gunakan saja. Yakini, gunakan. Itu saja yang ku minta. Yang lain nggak usah lagi. Sudah selesai babnya. Karena kalau tidak, kita akan sulit. Ya kan? Misalkan kita sekarang ketemu dengan Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei Darussalam. Kira-kira kata yang tepat apa? Tuanku, paduka raja, atau apa? Kan jadi pikir kan kita kan? Minimal. Cari di Google. Nah, kalau sekarang ada Google, dulu nggak ada handphone. Cari di mana? Mau tanya orang satu kampung, ada yang tahu siapa itu Sultan Hasanah Bolkiah? Kenal pun tidak. Jangankan panggilannya. Lalu kita datang, Tuanku Raja. Mungkin di sana itu panggilan Tuanku Raja dianggap meremehkan. Menurut kita itu yang paling benar. Jadi masalah tuh. Maka kita akan selalu bermasalah ketika mencari kata yang tepat untuk memuji. Makanya Allah menyelesaikan masalah tersebut karena Allah dalam hal itu ingin kata yang paling disukainya dibacakan oleh hambanya. Dan itu sudah menyelesaikan banyak PR buat kita. Fakaifa nahmadullaha wal aqlu ajizun. Bagaimana mungkin kita memuji Allah sedangkan akal itu lemah? An ayyadrika qudratahu, daripada mengetahui kekuasaannya, au yuhsi ni'amahu, ataupun juga menghitung nikmat-nikmatnya, au yuhita bi rahmatihi, atau kemudian memperhitungkan cakupan rahmatnya. Bagaimana mungkin? Karena kan setiap kata yang disampaikan harus sesuai dengan kadar sesuatu, kan begitu. Saya sebut misalkan paduka raja, nggak mungkin paduka raja disebut kepada gubernur, nggak mungkin. Di dalam kekhalifahan Islam itu juga khalifah itu yang paling tinggi, sultan paling tinggi itu. Gubernur bisa saja dipanggil dengan amir. Nggak boleh gubernur dipanggil khalifah, dipanggil amir. Kenapa? Karena amir kedudukannya tidak lebih tinggi daripada sultan atau khalifah. Amir tidak menggawangi khilafah yang paling besar. Karena itu adalah kekhilafahan di bawah kekhilafahan yang besar. Kekhilafahan yang besar itu dipimpin oleh seorang khalifah yang biasanya bergelar dengan Amirul Mukminin. Nggak boleh amir saja, nggak boleh panggil Umar bin Khattab amir. Seakan-akan Umar bin Khattab itu hanya gubernur. Enggak, Amirul Mukminin menunjukkan pemimpin orang mukmin seluruhnya. Tapi tidak disebut kepada Amr bin Asad bila Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Tidak pernah orang menyebut Amr bin As dengan sebutan Amirul Mukminin. Hanya menyebut Wali Misr atau Amir Misr. Kenapa? Karena istilah-istilah itu pun ditetapkan berdasarkan level. Betul tidak? Maka bagaimana mungkin kita mencari kata yang tepat untuk digunakan sedangkan kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah? Kira-kira pantaskah? Kalimat apa yang pantas kita ucapkan untuk suatu zat yang nikmatnya tak pernah bisa dihitung, kekuasaannya tak bisa dikadar, kemampuannya tak bisa diperhitungkan? Kita hanya bisa mengatakan unlimited, tidak terbatas apapun, kuasanya tak terbatas, mendengarnya tak terbatas, dan seterusnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tana, dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita surat al-ajzil bashari, gambaran kelemahan yang ada pada manusia, an hamdi kamalil uluhiyah, terkait dengan pujian terhadap kesempurnaan ketuhanan. Faqala la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, aku tak sanggup menghitung pujianku kepadamu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau itu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maksudnya apa? Nabi saja nggak tahu apa kalimat yang pantas digunakan selain apa yang telah diajarkan oleh Allah. Apalagi orang lain. Makanya kan sering sekali kan orang mengatakan lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas thana wa anta athnaita nafsak, dalam doa itu. Maha puji, maha syukur, maha sana, itu juga pujian. Tapi engkau ya Allah lah yang memuji dirimu sendiri. Maksudnya pujian-pujian itu diberikan Allah bukan atas pertimbangan kita, bukan atas logika kita, tapi dari pertimbangan ketuhanan dan logika yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan kita yang menetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah.
Wa kalimat alhamdulillah, dua kata alhamdulillah, sawallahu bihima bainal bashari jami'an. Allah menyamakan dengan dua kata tersebut di antara seluruh umat manusia. Orang Depok alhamdulillah, jangan pikir nanti sampai ke Cina lain lagi. Enggak, alhamdulillah juga di sana. Muslim Cina juga alhamdulillah, Muslim Brazil juga alhamdulillah. Kita pergi ke seluruh dunia, setiap ketemu dengan orang Islam, siapapun kulitnya, bagaimanapun wajahnya, mau dia putih sekali, hitam sekali, atau bainahuma, di antara keduanya, setiap kita bertemu dengan mereka, kita katakan alhamdulillah, kita tahu langsung kamu sudah menggunakan kata yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu diberi kesamaan oleh Allah ke seluruh dunia. Nggak ada perbedaan. Falau annahu tarakal hamda bila tahdid, maka apabila Allah Subhanahu wa taala meninggalkan, membiarkan pujian bila tahdid, tanpa adanya pembatasan, la tafawatad darajatul hamdi, maka akan berbedalah, sungguh akan berbeda-beda derajat-derajat pujian bainan nas, di antara manusia, bitafawuti, dengan perbedaan qudaratihim, kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka, ala takbir, ketika menyampaikan. Ini kalau tidak diajarkan ya alhamdulillah. Mungkin ada yang mengatakan untuk ini terima kasih ya Allah. Kayak bahasa Indonesia sendiri, orang Indonesia akan bilang terima kasih, orang Cina akan bilang sisi. Betul kan? Orang Amerika bilang thank God. Semua akan begitu. Tapi ketika Allah mengajarkan itu, maka kata sisi, terima kasih, thank God tak lebih bernilai dari kata alhamdulillah. Itu maksudnya. Fahada ummi. Fahada ummi la yaqra'u wa la yaktub. Dan yang ini ummi, maksudnya orang Arab khususnya itu ummi. Apa yang ummi? La yaqra' wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. La yastati'u ayyajidal kalimatil lati yahmadu biha Allah, maka dia tidak akan mampu untuk menemukan kalimat-kalimat yang sesuai untuk memuji Allah. Wa hadza alim, dan ini orang alim, lahu qudrah, dia punya kemampuan ala takbir, untuk menyampaikan. Yastati'u ayyatiya bisighatil hamdi, mampu untuk mendatangkan ucapan pujian, bima utiya min ilmin wa balaghatin, dengan sebab adanya ilmu dan sastra. Orang bodoh kan jadi sulit nih mengucapkan pujian ke Allah karena dia nggak punya kemampuan. Orang alim pasti lebih cerdas. Lah kenapa pujian kepada Allah kemudian levelnya jadi berbeda-beda? Nah, Allah ingin menyamakan yang pintar sama yang bodoh sama level, yang sekolah agama sama yang sekolah umum sama level, yang di Arab atau yang di luar Arab. Kenapa? Karena ini bahasanya bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Artinya orang Arab lebih pintar, lebih mampu. Betul tidak? Ketika dikatakan alhamdulillah, hatta yang tak bisa bahasa Arab pun jadi sesuai dan sebanding dengan orang Arab yang bisa bahasa Arab. Nggak ada lagi perbedaan, nggak ada lagi kasta, tidak ada lagi perbedaan level ketika memuji Allah. Inilah yang Allah inginkan. Wa hakadha tafawatad darajatul bashar. Beginilah perbedaan-perbedaan derajat-derajat manusia fil hamdi, pada hal pujian. Tabqan li qudratihim, sesuai dengan kemampuan mereka, fi manazilid dunya, di dalam kedudukan-kedudukan dunia. Walakinnal haqqa tabaraka wa ta'ala, akan tetapi Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala, sya'a adlahu, menginginkan keadilannya, ayyusawwiya baina ibadihi jami'an, untuk menyamakan di antara hamba-hambanya keseluruhan, fi sighatil hamdi lahu, pada ucapan pujian terhadap dirinya. Fayu'allimuna, maka lalu Allah mengajarkan kepada kita, fi awwali kalimatihi, pada awal kalimat-kalimatnya, fil Qur'anil Karim, di dalam Quran Al-Karim, an naqul, untuk mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kan ayat yang kedua, berarti awal-awal kalimat Al-Quran kan. Liyu'tiyal fursah, untuk memberikan kesempatan, likulli abidihi, untuk setiap hambanya, bihaitsu yastawil muta'allimu wa ghairul muta'allimi, agar yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar itu seimbang, sama, fi ata'il hamdi, dalam
pengurusan pemberian pujian. Wa man utiyal balaghah wa man la yuhsinul kalam, atau di antara orang-orang yang mempunyai tingkat sastra yang baik dan orang-orang yang bahkan tidak pintar atau tidak baik percakapannya. Walidzalika fa innana, maka oleh sebab itu maka sesungguhnya kita nahmadullah taala subhanahu wa taala, memuji Allah subhanahu wa taala ala annahu 'allamana kaifa nahmaduh, karena Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana memujinya. Wala yadhillallahu daiman mahmudan, dan sungguh gimana? Wala yadhillallahu daiman mahmudan, dan sungguh Allah senantiasa selamanya terpuji. Wa yadhillul abdu daiman hamidan, dan manusia atau hambanya itu selamanya memuji, tidak pernah dipuji. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira cukup, sudah 1 jam setengah. Masih banyak juga ternyata, masih ada 10 halaman lagi. 10 halaman kira-kira 2-3 kali pertemuan lagi sudah selesai. Terakhir, sebelum saya tutup, pahami bahwa hakikat dari ma'rifatullah itu melihat Allah dalam bentuk yang sempurna, lalu kemudian mengaitkan kelemahan kita ini dengan kekuasaan dan kebesarannya Allah. Dalam perbuatan, maka selalu ikat perbuatan kita dengan dimulai membaca bismillah sekurang-kurangnya, lalu akhiri dengan membaca alhamdulillah. Terakhir yang paling penting, jangan pernah menuntut Allah melakukan apapun kepada kita jika kita belum melakukan apapun kepada Allah. Orang yang menuntut Allah supaya memberikan apapun kepada dia sedangkan dia tidak pernah memberi waktunya untuk Allah, maka sesungguhnya dia pasti akan dikecewakan oleh Allah. Karena Allah jatuh cinta kepada orang yang mencintainya dan akan murka kepada orang yang membencinya. Nah, itu hakikat itu pahami, lalu kemudian jaga perbuatan kita sesuai dengan syariat Allah dalam konteks bahwa kita sebagai hamba yang selalu taat. Ingat ayat yang tadi kita pelajari, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surah berapa tadi itu? Belum. Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 48. Ayatnya panjang, itu hanya satu kutipan ya. Satu kutipannya panjang di tengah. Al-Maidah ayat 100 ayat 48. Apa ini? Hafiz minta didoakan untuk kesembuhannya, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Brawijaya Tebet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah setelah ini nanti kita doakan sama-sama, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang meninggal dirahmati oleh Allah, yang diuji semoga diangkat ujiannya, sedangkan yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian tidaklah hadir dalam hatinya sifat sombong, sifat takabur, angkuh dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.